Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian Bambandum yang ulun tuan hormati, ulun tuan muliakan Abi Miden Gedung, Abi Dahrul, kemudian Walid di Kampung Mulum, serta seluruh gure-gure ulun tuan yang kabar hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyo. Kemudian yang ulun tuan hormati, yang ulun tuan muliakan jame-jame kamu dari rombongan Dintu Baru maupun dari rombongan Darah Baru. Kemudian yang kamu muliakan seluruh jamaah akad nikah, dan yang paling istimewa penghormatan dan kemuliaan kamu kepada Tunku calon Dintu Baru yang insya Allah pada bosa antri akan ubah warna kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang mulanya kehidupan tidak bertanggung jawab untuk pribadi, tapi alhamdulillah setelah acara akad nikah entri urangnya kabarubah warna kehidupan untuk menjadi seorang penanggung jawab untuk kepada orang yang lain. Tunggu-tunggu para hadirin sidang jamaah akad nikah serta calon Dintu Baru yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan hidup dalam dunia nyo merupakan harapan, dambaan serta impian dari setiap gedanyo. Siapapun gedanyo pasti sangat menginginkan dan selalu memimpikan moga kebahagiaan itu adalah menjadi milik gedanyo saat gedanyo hidup di dalam dunia maupun saat gedanyo hidup nantinya di yaumil qiyamah. Para hadirin sidang jamaah akad nikah serta Dintu Baru yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu sifatnya relatif, tergantung kepada siapa yang menilainya, sehingga urang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu dengan jak kemawi, sehingga rata-rata orang jak kemawi hana perlu pikir anak berumah di rumah, yang penting kemawi pakan, karena itu adalah sebuah kebahagiaan baginya. Dan cukuplah kebahagiaan yang lain dengan berbagai macam orang yang menilainya. Akan tetapi sidang jamaah akad nikah serta Dintu Baru yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo paling tidak pepoh kebahagiaan yang apabila siroro gedanyo kata memiliki kebahagiaannya nyan berarti gedanyo bahagia di dunia, dan ketika gedanyo bahagia di dunia itu adalah sebagai langkah awal untuk bahagia gedanyo di yaumil qiyamah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menyatakan, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang itu adalah merupakan kebahagiaan daripada seseorang ketika dia hidup di dalam dunia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, bahwa dia bisa memastikan bahwa memiliki pasangan hidup yang saleh, pasangan hidup yang salehah. Kebahagiaan yang paling raya ketika gedanyo hidup dalam dunia, katakanlah gedanyo tidak orang agam, ketika bisa gedanyo pastikan bahwa pasangan hidup gedanyo tidak purmo adalah purmo yang saleh. Kebahagiaan yang paling tinggi sino di dalam dunia terhadap tidak orang ineng, ketika orang inengnya bisa memastikan bahwa suami kaknya adalah suami-suami yang saleh, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika yang pernah kita miliki pada uronyo, berarti berdasarkan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang pertama kali kita miliki.
Cuman untuk gedanyo pada uronyo sidang jamaah akan nikah yang mulia serta adik-adik calon-calon Indo baru, apakah gedanyo uronyo karuh dalam golongan urung-urung yang saleh sebagai pasangan hidup yang saleh, sehingga itu merupakan satu kebahagiaan tertinggi ketika dalam hidup dunia untuk dipersembahkan kepada pasangan. Segolong gedanyo ponis diri gedanyo adalah urung-urung yang saleh. Menurut Al-Quranul Karim, urung yang salehnya adalah yang pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai urung-urung yang beriman, peliharalah diri kata dan keluarga kata daripada api neraka. Sebagai bentuk kesalehan daripada siro lako, sebagai bentuk kebahagiaan bagi siro purumuh pada uronyo, lakonya lako yang saleh, lako yang mampu menjaga dirinya daripada api neraka serta mampu menjaga keluarganya daripada api neraka. Cara untuk terjaga keluarga daripada api neraka sebagai langkah awalnya adalah dengan takwa rezeki yang halal. Bahkan merupakan tanggung jawab yang pertama yang harus kita berikan kepada keluarga setelah kita tak ikat akad nikah dengan tiro anak darah. Bahkan karena dari rezeki yang halalnya ke sebagai pagi pertama gedanyo untuk tak pelihara keluarga daripada api neraka. Karena ada pegah seandainya yang dapuonyo kon dari harta yang halal, berarti gedanyo pemegang saham terbesar untuk tak pertama keluarga gedanyo dalam neraka nantinya di yaumil qiyamah. Kasih sayang gedanyo kepada keluarga pada orangnya tidak ada artinya ketika nantinya di yaumil qiyamah sebagai darul khulud, negeri keabadian, tak pertama keluarga di dalam neraka. Karena paken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menyatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap atau yang terproduk daripada sesuatu yang haram atau yang raya daripada ada yang haram, maka neraka yang cukup layak untuk ataunya. Gasih taat gedanyo kepada keluarga, maka langkah awalnya mulailah dengan takwa rezeki yang halal. Di sampingnya sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, berarti gedanyo kata mulai tak lakukan kesalehan gedanyo kepada keluarga. Itu yang pertama. Dan kesalehan diri urung inang adalah urung-urung inang yang qanitat, urung-urung inang yang bertakwa. Bertakwa dia kepada Allah, bertakwa kepada Rasulullah, serta dia bertakwa kepada suaminya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, al-imtithalu awamirillah wa jadinabun nawahi sirra wa alaniyah, Allah Subhanahu wa taala anjurkan bahkan wajib terhadap tiro uring yang untuk petimang tiro lako kapanpun dan di mana saja. Hana perle kalian tempat, hana perle kalian wate. Barang kajian tilako perle kepada purmo, tetap yang namanya purmo harus siap komandan. Namun demikian terhadap gedanyo tungkulindo, calon-calon Indo baru, adik-adik luntuan, walau kedih secara hukum lagi yang barang kajian, tetapi jagalah kondisi. Sampai dah kalian dulu tayu buat yang kan buat daripada gomnya, olehnya tayu galam habis punya kadayu bulain, nyo ingat, nyo perle terhadap gedanyo untuk tasammuk, adapun untuk toleransi. Sidang jamaah akan nikah serta calon Indo baru yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo adalah kebahagiaan yang pertama yang harus gedanyo miliki. Pastikan ini diri gedanyo memiliki pasangan hidup yang saleh serta padangan hidup yang salehah. Kemudian konsep yang kedua, wa auladuhu abraran, bahwa kita bisa memastikan memiliki keturunan-keturunan yang berbakti. Berbakti dia kepada Allah, berbakti dia kepada Rasulullah, berbakti kepada keluarga, berbakti kepada agama nusa dan bangsa. Dan untuk menciptakan generasi-generasi yang berbakti, nyo tidak semudah yang gedanyo bayangkan. Untuk menciptakan generasi-generasi yang berbakti ini cukup erat kaitannya dengan konsep yang pertama. Karena paken hanya daripada pasangan-pasangan yang soleh, daripada pasangan yang solehah, di situ akan lahir generasi-generasi yang berbakti. Karena menyokon daripada pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, jauh kemungkinan akan lahir
keturunan-keturunan yang berbakti. Ibarat pegah menyo memang pabrik odong-odong, pabrik jalanan tanah harap berih yang berkualitas hana. Jadi kibancit ingin berih yang getanyo harapkan berih berkualitas, otomatis padanya harus getanyo top bak pabrik yang teknologi tinggi. Menyo bak pabrik odong-odong nyan hana putar harap berih le patah, berih le menjampu ngan tekem menan katanya. Oleh karenanya ingin kata-kata ada lontuan taharapkan keturunan-keturunan yang berbakti, auladuhu abraran, maka pastikan dulu gata sebagai orang yang saleh serta orang yang gata adalah orang-orang yang salehah. Daripada pasangan yang saleh-salehah itulah Allah Subhanahu wa taala nekebah keturunan-keturunan yang berbakti. Dan keturunan yang berbakti itu pun sangat erat kaitannya dengan makanan yang kita konsumsi. Karena makanan yang halal yang mengalir dalam tubuh keluarga gedanyo nyan merupakan tenaga daya tarik yang cukup baik untuk berbuat kebaikan dan anak gedanyo otomatis dinyo. Karena secara adat menurut Imam Ghazali dalam tubuh gedanyo na dua buah kekuatan besar, na kekuatan negatif dan na kekuatan positif. Apabila dalam tubuh gedanyo kata pacu dengan kekuatan-kekuatan negatif, maka kekuatan negatif itu akan mendominasi dalam kehidupan gedanyo dan dia akan menarik, akan ihui negatif-negatif yang lain. Tetapi menyo dalam tubuh gedanyo yang tiganya adalah kekuatan positif, buso berani yang positif, makanya akan dihei positif-positif yang lain. Menyo dalam tubuhnya yang mengalir adalah darah-darah yang halal, berarti mudah tubuhnya untuk berbuat kebaikan, mudah tubuhnya untuk berbuat ibadah kepada Allah. Ketika mudah tubuh berbuat kebaikan dan ibadah kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang lain pun akan mudah datang kepada tubuhnya. Na'udzubillah, seandainya dalam tubuhnya mengalir darah-darah yang hana halal, na'udzubillah, darah yang haram, maka dalam tubuhnya akan gehan untuk berbuat ibadah kepada Allah, akan gehan untuk berbuat kebaikan, dan akan mudah menarik hal-hal yang negatif yang lain. Maka oleh karenanya ingin anak gedanyo, anak yang butuh, anak yang santun, anak yang berbakti, maka berilah kepada mereka adalah rezeki-rezeki yang halal. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep yang tiga, wa khulata'uhu bisalihin, gedanyo harus yang berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Paken karena dalam golongan, dalam komunitas orang-orang yang salehnya Allah Subhanahu wa taala akan dapat rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dapat rahmat dalam golongan orang yang saleh, gedanyo na tapat dengan orang yang saleh, otomatis rahmatnya pun akan merempek dengan gedanyo. Karena ibaratkan orang Aceh, hai ane bek thagai-thagai gata tamangan dengan orang peh parang, paken kalaupun jarauhan dutung en baje karuhung, maka mengali kata wahai ane dengan urung-urung mekat parfum, dengan urung mekat minyak ata, adakah haik tablo sabau pluk 3 print ikitanyo kana nyo ibarat tamti urung-urung awai yang urung-urung tuha yang awai. Itu artinya gedanyo boleh datat gedanyo mengen dengan urung-urung yang saleh, gedanyo boleh datat tamangan dengan komunitas urung-urung yang urung-urung yang pikir ke agama. Karena di sini ke rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dapat. Dan yang kesenelheuh antakuna rizquhu fi baladihi, kita bisa mencari rezeki di tempat sendiri. Nyo adalah kebahagiaan yang terakhir yang kita miliki. Bukan dalam artian hanya dami rezeki jauh jeut, tetapi yang perlu kena pegah di sini ja ube ja jet, tetapi urang inang tetap medhajan. Mek sampai 3 minggu leh menikah, berangkat dek biidin ke abang, biidin ke tungku ja Malaya. Letun kemudian wow nyo tegedi hang ketuang le di daerah baru nyo bek ni betalah ko salah draw ni. Karena hana berlaku dalam rumus berkeluarga dom tino etide habi. Hana berlaku dalam rumus keluarga dom tino etide. Kibancit menyodom tino tino menyodom tidih etide, tapi menyodom tino etide nyo ha sibut. Jadi yang penting kan kepada adik-adik luntuan, kepada guru-guru luntuan memandum calon lintu baru, bujit dan minta rezeki bak tempat drawat. Kalaupun memang rezeki Allah kadang-kadang nanti pri unang grow Malaya kepada gedanyo, mega nyan tajan tu. Kepu menyona urang di gini ring tu ada minta rezeki pi tentang na semangat tu.
oleh dah menikah dah kebah gaknya ni tino yang mengkutut hek dia tahu kerja benar tahu ruang tu tetapi gaknya tino kampung hati tahu ruang bat telefon hang kemah maka penting that benar jan tu di urang inang pi kepu teman kirim peng mumpampang awate mutu-mutang dengan malam ke fikir burung hana pak ke pegai kencit oleh karenanya kita nyo benar jan dan nyan ketinan bahagia kita dalam rumah tangga ketika agaknya kena curhat pu aleh tutah haga benar kita nyo tajan kita nyo pi kadang hek dia tahu kerja dan you bobo api thon baruang tu benar nyan me sampai payah pleu ruang bak bin teh nyo hana cara lintu baru jadi oleh karenanya berarti ni minta rezeki di tempat sendiri ketika kita nyo mutapat ngantinya tu hanya poroh rumah bruk di rut bajau pegah ke kau kamu kalau mau peratha kerau hek mengoi bilang hotel grup tinya ihoi abi ihoi abadi ihoi abu thang hek dawai bilang pulih kadang tua ngan grup tinya waduh mau menyoron hek ni minta rezeki pai Malaya tinya ini kampung tak pekli tiat hai tinya bah api han pulih hek tu ya oleh karenanya berarti drone ni minta rezeki tino di tempat sendiri moga-moga dengan drone bersama nyan ketinan indahnya merumah tangga akhirnya put boh konsepnya yang nepegah oleh Rasulullah ka drone miliki menurut Rasulullah drone ka bahagia tino di dunia dan moga-moga dengan bahagia drone tino di dunia Allah Subhanahu wa taala takdirkan drone pun dan kedanyo sama-sama berbahagia nantinya di yaumil qiyamah. Luntuan rasa nyomantang yang bisa luntuan sampaikan lebih dan kurang luntuan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.